Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam badu. Yang terhormat kepada Abi Hanif Hamida selaku pengasuh pesantren Sumber Kemlari Fida, dan yang terhormat kepada guru-guru saya, teman-teman saya dan keluarga yang di rumah, semoga saya selalu dan dapat rahmat serta hidayahnya. Pada pagi kali hari ini saya mempresentasikan yang bisa berjudul tekanan zat. Apa itu tekanan zat? Tekanan zat itu gaya kita langsung aja tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat itu seperti contohnya ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kamu telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan yang kamu berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekanannya. Nah, konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, sebaliknya semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam perumpamaan P sama dengan F per A. P itu tekanan Newton, M yang disebut juga satuan Pascal. F itu gaya, F itu gaya atau Newton, A itu luas bidang. Nah, setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besar gaya dan luas bidang, sekarang tentunya dapat menjelaskan alasan kenapa kita berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot. Karena akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit atau sepatu flat. Nah, yang kedua adalah tekanan zat cair. Tekanan zat cair yaitu tekanan hidrostis. Contohnya itu kalau tekanan hidrostis itu saat kita menyelam di bawah laut. Nah, jadi kedalaman jenis zat cair dan massa jenis zat cair mengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut juga dengan tekanan hidrostatis. Nah, semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan, semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, bisa juga dirumuskan sebagai P sama dengan W per A. Karena berat, W sama dengan M kali G. Kalau M sama dengan P rho kali V. V itu sama dengan H kali A. Maka itu tuh apa diapain? P itu apa? P itu tekanan Newton. Nah, kalau M itu massa benda kilogram. Nah, kalau rho itu massa jenis zat cair. Kalau G itu percepatan gravitasi, H itu tinggi zat cair, dan V itu volume. Dia terus diapain? Nah, P sama dengan rumusnya itu P sama dengan rho kali G kali V. Rho kali G kali H kali A per A, atau P sama dengan rho kali G kali H. Nah, tekanan hidrostis penting untuk diperhatikan dalam merancang sebagai struktur bangunan dalam penampungan air. Misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA. Namun hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti massa pada benda tersebut hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung F yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Rumusnya seperti Fa sama dengan W bu dikurang W bar. Nah, Fa itu gaya apung,
Newton. Kalau WBA itu berat benda di air, kalau WB itu berat benda di udara. Nah, menurut Archimedes itu seorang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan insinyur. Nah, menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas, ketika di udara benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda adalah W Cp sama dengan mCp kali G dan M Cp kali Rho Cp kali V Cp. Nah, sehingga berat air yang didesak oleh benda adalah W Cp sama dengan Rho Cp Rho C dikali G dikali V Cp. Nah, berarti menurut hukum Archimedes besar gaya ke atas adalah F A sama dengan Rho Cp kali C kali G kali V Cp. Nah, kalau Fa itu gaya apung Newton. Kalau Rho Cp itu massa jenis zat cair kilogram. Kalau G itu percepatan gravitasi. Nah, kalau volume VCP itu volume zat cair yang dipindahkan. Nah, yang selanjutnya tekanan zat cair itu ada hukum Pascal. Hukum Pascal ini tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal yang dikemukakan oleh Blaise Pascal yang lahir pada 19 Juni 1623, seorang ahli matematika dan geometri yang juga mendalami ilmu filsafat dan agama. Nah, jika pada penampakan dengan luas A diberi gaya dorong F, maka akan mendapatkan tekanan Rho P dapat dirumuskan P sama dengan F1 per A1. Nah, menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi secara matematis diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F2 sama dengan A2 per A1 F1. Nah, jadi P itu tekanan. Nah, kalau F1 dan F2 itu gaya yang diberikan Newton, dan A1 dan A2 itu luas penampang. Nah, oke, selanjutnya kita ke tekanan gas. Tekanan gas itu gas juga memiliki tekanan. Nah, ketika gelas yang berisi air itu dibalik, ternyata keras HVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air dalam gelas. Nah, prinsip tekanan gas ini juga dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.